Di episode kedua kali ini, kami masih melanjutkan petualangan di Batu Sori. Nah, ini adalah tujuan perjalanan kami hari ini Sobat Noma. Batu karang yang cantik dan besar ini berada di tengah laut, tepat di antara Pulau Buton dan Pulau Muna. Nah, posisinya yang ada di tengah-tengah pulau ini buat pemandangannya begitu indah dan berbeda dari tempat-tempat yang pernah kami kunjungi sebelumnya Sobat Noma. Nah, kalau mau datang ke sini, Sobat Noma harus lewat satu dermaga yang terhubung dari Pulau Buton. Menariknya, dari Batu Sori, Pulau Muna itu terlihat sangat jelas dan dekat. Bahkan sekilas rasanya seperti dijangkau hanya dalam waktu beberapa menit saja. Spotnya cantik sekali nih. Oh, ini spot fotonya di sini sayang. Ini nih. Woi. Tapi sayang banget ya di sini sepi. Padahal ini enak buat santai-santai. Woi, ada spot mancing di ujung sini nih. Nice. Gagahnya. Bahaya nih. Ini jurang apa? Bukan jurang, patahan. Dalam banget itu. Oh, ini bisa main kotrekan ini. Wow. Keren banget. Wih, keren banget. Oh, sayang banyak sekali ikan-ikannya. Kita coba kotrek dulu di sini. Kita ada jembatan tuh. Bisa lewat. Inilah dia Batu Sori, akhirnya kami sampai. Di sana ada panggung kesenian arah kanan, nanti kami coba ke sana. Kita mau coba bermain kotrekan dulu. Spot ini tuh sangat mengerikan Sobat Noma, tinggi, airnya tuh biru pekat sekali. Sangat pekat. Naik dari sini berdiri di spot ini tuh sebenarnya agak merinding ya. Tapi karena mau kotrek jadi mau nggak mau kita coba dulu. Dapat apa di sini nih? Nice. Ini cukup tinggi ya. Dari sini ke bawah ini mungkin ada sekitar 20 meter. Terus kalau untuk bermain jigging kita lagi coba. Semoga nyaman ya. Saya lagi lempar ke sana tuh. Nunggu dia tenggelam jauh. Gimana sayang spot ini untuk kita mancing? Keren. Hanya terlalu dalam ya. Mungkin kita lebih cocok kalau ada tambah umpan hidup, ikan hidup gitu ya. Karena di dasar-dasar ini mungkin ikan-ikan besar banyak nih. Kalau casting bulu nggak bisa di sini. Software nggak bisa, langsung hanyut. Jalannya agak ekstrim. Terus kita lewat sedikit jembatan kecil, ini bahaya nih. Ini nggak boleh jatuh. Pelan-pelan saya. Nice. Jatuh kejepit lah kayak di film-film itu. Kalau dilihat jaraknya sangat berdekatan antara Pulau Buton dan Pulau Muna. Kenapa ya sampai sekarang belum ada jembatan yang menghubungkan kedua pulau ini? Apa dari Sobat Noma yang tahu alasannya? Ini masuk di area perkemahan dan ini tempat panggung wisata yang tadi ditulis. Cuman sudah terbengkalai sekali ya. Kayu-kayu papan-papannya juga mulai lapuk. Berarti kalau saya tidak salah, mungkin tempat ini pernah berjaya sekitar 8-10 tahun lalu ya. Sama belukar juga sudah mulai rimbun sekali ya. Papan-papan pada jatuh, kedai kopi. Oh, di sini ada lagi nih. Apa sih ini? Villa atau apa? Oh, nice. Cantik tempatnya. Keren nih. Cuman jembatan-jembatannya udah pada lapuk tuh, jadi nggak boleh sembarang lewatin. Wah, cantik bener. Oh, kita bisa exit dari sini, keluar dari sini boleh ya. Istri saya di sana dia nggak ikut lagi. Nice. Lihat dulu di sini. Panas terik di sini. Lebih enak nih kalau untuk mancing, dia lebih pendek ya.
cuman airnya terlalu deras. Jembatannya udah angker nih. Angker apa namanya, udah lapuk. Gak berani gue lihat sana tuh, mending muter. Walaupun kawasan wisata ini terlihat sudah cukup lama dan beberapa fasilitas yang mulai kurang terawat, pesona alamnya masih tetap memikat. Beberapa gazebo di sini masih bisa digunakan untuk bersantai sambil menikmati pemandangan laut. Di bagian pojok kawasan Batu Sori ini juga masih terdapat beberapa pohon yang cukup rindang, jadi cocok dijadikan tempat mendirikan tenda untuk camping Sobat Noma. Nah, di sini tuh suasana alam cenderung tenang dan tempat ini bisa menjadi pilihan untuk berkemah bersama keluarga ataupun teman-teman kita. Apalagi biaya masuk cukup terjangkau, hanya 10.000 per orang. Dengan harga segitu, kita sudah bisa menikmati pemandangan laut yang indah dan suasananya masih sangat alami Sobat Noma. Itu camping groundnya di sini. Sebelah sana bisa mancing tapi lagi surut sekali. Iya. Terus ada air yang kayaknya ikan-ikannya nyasar sana tuh. Siapa tahu kamu mau kita pergi? Di mana? Itu sebelah kanan tuh, ikan asli tuh. Cantik banget ya. Mau kamu coba keliling nggak? Cantik sekali di situ. Keren banget tuh. Jadi ingat waktu kita di Malang tuh. Iya pelan ini. Oh, semalam mereka di sini campingnya sayang. Ini bekas-bekas bakar-bakar ini. Orang-orang itu yang mancing tadi malam. Sudah agak lapuk ya, jadi kalau mau lewat kayunya sih mau cukup tebal tapi harus dari tengah nih. Oh ini nih mereka taruh nih. Ini. Terus ambil jalur sini, wis. Ntar aku cek dulu nih. Kalau di sana sih sudah oke tuh. Cuman jalur sini aja nih. Oh, berarti bisa. Bisa kalau mau pegangan di pinggir. Yo, cek dulu ini agak sedikit lapuk jadi. Bahaya nih. Kalau di sini sih sudah oke nih. Kalau sebelah kanan ini. Nah, sebelah kanan oke. Kiri aja nih sepotong nih jelek nih. Jadi kalau kita putar dari kanan, kita keluar di ujung situ di kerang itu. Kita keluar di rumah kerang itu. Mau lihat sini aja. Kalau kalian ngelewatin jembatan kayu yang udah tengahnya rusak, kayak kalian tuh gini. ambil jalan pinggir. Ya ada tulang Kan ya. di pinggir kan ada tulang bawah nih. Terus kalian pegangan nih. Kalau kalian jatuh, kalian bisa pegangan ini, ya kan? Tumpuan. Nah, jadi begini caranya biar aman. Kalian pegangan pagar, kalian jalan dari pinggirnya. Jangan jalan dari tengah, karena dari tengah tuh kan nggak ada tulangnya, jadi ambil yang ada tulang bawahnya. Ini lagi surut sekali Sobat Noma. Kalau pasang air sampai sana, jadi posisi saya ini sudah ada lah ya. Itu tuh bakal penuh semua itu. Kami datang di waktu yang nggak tepat. Ikan-ikan kecil. Iya ini. Itu yang umpan hidup seukuran kelingking. Adalah mungkin puluhan ekor. Seukuran kelingking aja dia. Nggak ada. Merenan. Ikan pelangi. Bisa lah buat umpan apa? Ikan potong sayang ya. Daging nanti kita bikin jadi ikan potong. Iya, ini ikan bokori.
Ngomong-ngomong, kawasan wisata Batu Sor ini ternyata sangat luas Sobat Noma. Di sini ada beberapa dermaga dan jembatan kayu yang memanjang ke arah laut. Jadi kita bisa menikmati pemandangan dari berbagai sudut. Sekarang ini kami mau mencoba memancing di jembatan yang berada di sisi paling kanan. Menariknya lagi, di ujung sini ada sebuah bangunan seperti panggung atau ada aula terbuka yang dilengkapi dengan tempat duduk. Nah, menurut kami tempat ini cukup menarik untuk dijadikan lokasi berbagai kegiatan seperti acara keluarga, gathering, atau bahkan resepsi pernikahan mungkin, dengan latar belakang laut yang sangat indah. Jembatannya masih terbuat dari papan kayu yang terlihat kokoh dan rapi. Sambil berdiri di sini, kami bisa menikmati hamparan laut yang begitu luas, merasakan semilir angin sekaligus melempar umpan ke laut. Buat yang tidak hobi mancing, tempat ini tetap cocok untuk bersantai atau sekedar berfoto menikmati pemandangannya. Nah, kalau Sobat Noma berkunjung ke sini nih, kalian lebih pilih memancing, menikmati pemandangan, atau berburu foto-foto cantik? Coba tulis di kolom komentar ya. Banyak juga gazebo-gazebo di sini. Yang hobi mancing bisa mancing. Selanjutnya kita mau kemana nih sayangku? Hah? Kemana kita, woi? Kita mau ke Lasalimo. Lanjut. Joranan besar belum terpakai sama sekali. Bisa. Perjalanan kami hari ini belum selesai Sobat Noma. Kami masih akan melanjutkan ke arah Lasalimo. Nah, kami akan melalui jalur pesisir barat. Sebenarnya jalur ini belum pernah kami lalui sama sekali dan masih misteri. Apakah perjalanan akan baik-baik saja dan jalanannya pun aman? Ayo, ikuti terus perjalanan kami. Wow, perjalanan kami makin ekstrim. Masuk ini nih seperti jalan-jalan hutan yang sudah lama terbengkalai. Jalannya memang lubang-lubang Sobat Noma ya. Terus hutan semak di kanan ini terlalu rimbun. Makin ke sana makin rimbun lagi nih. Jadi target kita ke sana ya. Kita akan muter sampai ujung, baru turun ke arah kanan di spot mancing ketiga. Makin semak kawan. Agak pelan-pelan, saya ini dalam banget lubangnya. Agak pelan dikit aja. Memang jalan ini sudah lama nggak dilewati mungkin sama mobil-mobil ya. Semaknya udah belum dibersihin sama sekali. Kan kayak gini tapi kami sudah lewat banyak villa loh, pagar-pagar kayak gini. Itu di dalamnya itu ada villa-villa bagus, terus ada dermaganya juga nih. Kalau di map kita bisa lihat di pinggir-pinggirnya nih. Nah, ini salah satunya nih. Wih, cantik ya. Pasti kado. Nggak tahu ini rumah apa atau villa atau gimana ya. Jadi di balik semak-semak kayak gini ada bangunan cantik loh, tapi tertutup banget. Memang tertutup ini memang properti pribadi nggak sih? Ya, wih, keren. Hebat yang bangun rumahnya di sini ya. Ini lihat. Jalanannya bagus. Perjalanan kami semakin jauh menyusuri pesisir menuju Lasalimo. Awalnya jalan masih terasa nyaman, tapi semakin jauh kami melaju bersama Noma, kondisinya malah mulai berubah.
jalan yang kami lewati semakin sempit. Sementara di sisi kiri dan kanan sudah dipenuhi semak belukar. Dan ini cukup rapat Sobat Noma. Ditambah lagi banyak bagian jalan aspal yang sudah rusak. Keren abis yang punya rumah atau villa lah di sini. Lihat nih Sobat Noma. Wih, cantik ya. Indah sekali. Kami sudah sampai di pantai ini. Pantai Labele Bungke. Ini Pantai Labele Bungke. Ini pesisir pantainya. Tapi tadi kami coba zoom agak sulit ya, kelihatannya ya kayak tebing gitu. Nah jadi jalannya pengerasan, mungkin kita nggak ke sana ya. Warga lokal aksesnya bisa masuk mobil dan orang suka mancing di dalam. Jadi kita mau ke sana juga. Itu yang bikin asik kita tuh yang bikin boros. Ini jalannya lebih kelihatan ekstrim. Setelah meninggalkan pantai Labulengke, Google Maps membawa kami menyusuri jalan yang semakin sempit, sampai akhirnya masuk ke kawasan hutan yang cukup lebat Sobat Noma. Di sepanjang perjalanan, kami hanya bisa berharap Noma tetap sehat dan tidak mengalami kendala apapun. Soalnya, di jalur ini kami sudah sangat jauh dari pemukiman warga. Bahkan sepanjang sore, kami belum melihat kendaraan lain yang melintas di jalur ini. Hanya ada kami, Noma, dan jalan yang terus membawa kami ke depan. Jujur saja, kami tidak tahu apa yang menunggu di ujung perjalanan ini. Apakah jalannya akan semakin baik, atau justru sebaliknya? Semuanya itu adalah resiko yang selalu kami hadapi setiap kali kami menjalani hidup nomaden. Perkenalkan, saya Steven, dan istri saya Rina. Ini mobil kami Noma. Bersama Noma, kami memilih menjalani hidup nomaden dengan menjelajahi berbagai daerah di Indonesia. Setiap perjalanan selalu menghadirkan tantangan baru, kadang menyenangkan, kadang menegangkan, dan tidak jarang membuat kami harus berpikir dua kali untuk melanjutkan atau putar balik. Tetapi justru disitulah cerita kami mulai tercipta. Bagi kami, hidup nomaden bukan sekedar berpindah dari satu kota ke kota lain. Kami ingin tinggal lebih lama, mengenal masyarakatnya, berteman dengan warga lokal, menikmati alamnya, mencicipi kulinernya, serta belajar tentang budaya, adat istiadat, dan kisah-kisah yang mungkin belum banyak diketahui orang. Karena kami percaya, setiap daerah di Indonesia selalu memiliki cerita yang layak untuk dikenang dan dibagikan. Nah, kalau Sobat Noma diberi kesempatan tinggal selama beberapa bulan di daerah manapun di Indonesia, kira-kira kota atau kabupaten mana nih yang akan Sobat Nomaden pilih? Dan kenapa? Coba tulis jawabannya di kolom komentar. Siapa tahu daerah itu bisa menjadi tujuan hidup nomaden kami berikutnya. Kalau kalian suka mengikuti perjalanan seperti ini, jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe channel Keluarga Nomaden Nusantara. Mari terus menjelajahi Nusantara, satu cerita dalam setiap perjalanan.